Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan merupakan bulan suci penuh berkah bagi umat Islam. Pada bulan Ramadan, pintu pahala terbuka seluas-luasnya bagi siapa saja yang mau beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala pun akan melipat gandakan pahala dari setiap amalan yang dikerjakan umatnya di bulan suci Ramadan. Maka dari itu tak heran jika banyak umat Islam yang siap berlomba-lomba meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Salah satu ibadah sunnah yang dapat dilakukan saat bulan suci Ramadan ialah salat tarawih. Salat tarawih merupakan ibadah yang dikerjakan umat Islam pada malam hari. Untuk melaksanakannya, salat tarawih dapat dilakukan dengan dua cara. Di antaranya yakni secara berjemaah ataupun sendiri. Sebelum mengerjakan salat tarawih, ada baiknya bagi Anda untuk memahami bacaan niat tarawih hingga keutamaannya. Melansir dari berbagai sumber, berikut ulasan selengkapnya mengenai doa niat tarawih hingga keutamaannya. Anjuran salat tarawih. Salat tarawih adalah ibadah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sabda dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni dosa yang telah lampau. Maka dari itu, salat tarawih merupakan ibadah yang mulia untuk dilakukan saat bulan Ramadan. Melakukan salat tarawih dapat membuat kita senantiasa mendapatkan banyak keutamaan. Salat tarawih dapat dikerjakan mulai dari 8 rakaat hingga 20 rakaat. Kendati demikian, sebenarnya tidak ada anjuran khusus mengenai rakaat di dalam salat tarawih. Bacaan niat tarawih. Sebelum mengerjakan salat tarawih, penting bagi kita untuk senantiasa memahami berbagai bacaan di dalamnya. Salah satunya yakni mengenai bacaan niat tarawih. Adapun doa niat tarawih sendiri yakni terbagi menjadi 3. Di antaranya meliputi bacaan salat tarawih sebagai imam, makmum hingga saat mengerjakan seorang diri. Berikut bacaan yang dapat dilafalkan sebelum mengerjakan salat. Bacaan niat tarawih sebagai imam. Usolli sunnat tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'am imaman illahi ta'ala. Yang artinya, aku menyengaja sembahyang sunnah tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat, tunai sebagai imam karena Allah Subhanahu wa taala. Niat tarawih sebagai makmum. Usolli sunnat tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'a makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya, aku menyengaja sembahyang sunnah tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat, tunai sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Niat tarawih munfarid. Usolli sunnat tarawih rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Aku menyengaja sembahyang sunnah tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat,
tunai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sholat tarawih selain memahami bacaan niat tarawih, penting juga bagi kita untuk mengetahui tata cara sholat tarawih sesuai anjuran Rasulullah SAW. Sebenarnya tata cara sholat tarawih pun tidak jauh berbeda dengan sholat fardu atau wajib pada umumnya. Perbedaannya sendiri pun terletak pada jumlah rakaat, bacaan niat, hingga bacaan doa setelahnya. Adapun tata cara sholat tarawih seperti yang dijelaskan pada laman, yakni sebagai berikut: mengucap niat sholat tarawih, membaca doa niat di dalam hati saat melakukan gerakan takbiratul ihram, mengucap takbir saat takbiratul ihram sambil niat di dalam hati, membaca ta'awuz dan surah Al-Fatihah kemudian diikuti salah satu surah dalam Al-Quran, melakukan rukuk dan tumaknina, melakukan gerakan iktidal dan tumaknina, melakukan sujud pertama, melakukan duduk di antara dua sujud. Setelah itu kemudian bangkit dari duduk lalu mengerjakan rakaat yang kedua dengan gerakan yang sama, melakukan gerakan salam dengan menang ke arah samping, kanan dan kiri pada rakaat kedua, istighfar dan membaca kembali. Selain sholat tarawih, ada pula ibadah sunnah lainnya yang dapat dilakukan. Salah satunya yakni menyambung dengan mengerjakan sholat witir. Seperti halnya sholat pada umumnya, gerakan sholat witir juga tidak jauh berbeda. Namun sholat witir dianjurkan untuk dilakukan dalam jumlah rakaat ganjil. Hal itu lantaran sholat witir bersifat sebagai penutup sholat tarawih yang dilakukan pada malam hari. Adapun bacaan niat sholat tarawih yang dapat diucapkan yakni seperti berikut ini: usolli sunnatal witri thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati a'da'an lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat witir 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tak hanya dianjurkan Rasulullah SAW, mengerjakan sholat tarawih pun terdapat beberapa keutamaan yang bermanfaat bagi siapa saja. Beberapa keutamaannya tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pahala. Keutamaan pertama yakni tentu mendapatkan pahala. Segala amal ibadah dikerjakan dalam waktu bulan Ramadan bakal diganjar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat-lipat. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Selain itu, mengerjakan sholat tarawih juga dapat menghapus dosa-dosa di masa lampau. Adapun hadis yang menerangkan soal keutamaan tersebut yakni sebagai berikut: barang siapa yang melakukan salat tarawih pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan salat tarawih tentu juga dapat meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain baik bagi jasmani, mengerjakan salat tarawih juga dapat bermanfaat bagi rohani. Dengan menunaikan salat tarawih, jiwa senantiasa terasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat atau yang terakhir, memperkuat tali silaturahmi. Keutamaan salat tarawih yang terakhir yakni dapat memperkuat tali silaturahmi. Terlebih jika mengerjakan salat tarawih secara berjemaah, bertemu dan bercakap-cakap dengan sesama umat Islam tentu dapat meningkatkan hubungan persaudaraan. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya bagikan pada kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya.
Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.